itu seberapa jauh nih Mas Alfi dan Mas Doni? Ya, untuk plankton sendiri benar kata Mas Agus ya. Jadi plankton ini hanya akan jadi makanan oleh udang sebagai pakan alami itu hanya pada saat dia mungkin baru tebar begitu ya. Jadi Ya, ketika baru tebar kan dia masih bisa makan plankton begitu ya. Kemudian ya, seiring siklus berjalan begitu ya, berjalan. Nah, nantinya plankton ini tidak akan menjadi pakan utama lagi oleh udang gitu ya. Dan nantinya akan digantikan oleh pakan buatan. Nah, akan tetapi walaupun dia tidak lagi sebagai pakan alami, tetap saja plankton ini sangat dibutuhkan dalam kolam sebagai penyeimbang ekosistem. Dalam artian ketika kita memasukkan pakan ke dalam kolam, otomatis kita juga menyebabkan terjadinya input tambahan di kolam seperti amonia meningkat dan segala macam gitu polutan-polutan. Nah, salah satu peran dari plankton ini adalah menyimbangkan hal tersebut gitu. Jadi sebagai gitu ya, fito sebagai tumbuhan di dalam kolam, plankton ini bersifat untuk mengurangi lah efek dari cemaran yang kita sebabkan ke dalam kolam. Tentu saja ini tidak bisa serta merta langsung gitu ya plankton makan polutan begitu. Ada proses-proses di dalamnya mulai dari nitrifikasi yang kemudian nanti endingnya menghasilkan nitrat begitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh plankton. Mungkin begitu kira-kira untuk sekarang ini planktonnya. Kalau dari saya meneruskan Mas Alfi, ketika plankton memang dibutuhkan ketika di awal. Ya, biasanya kita sebut untuk shading ya, untuk mewarnai kolam supaya sinar matahari itu nggak tembus ke dasar atau menyebabkan ketidaknyamanan dari si benar-benar udang. Tapi seiring berjalannya waktu, plankton ini juga penting sampai dengan proses panen nanti itu apa namanya datang, kita juga perlu plankton untuk apa? Salah satunya kan tadi Mas Alfi bilang plankton itu tumbuhan ya. Nah, jadi tumbuhan yang ini si fitoplankton ini berfungsi untuk memproduksi oksigen dalam air gitu. Jadinya selain kita menggunakan kincir, plankton juga berfungsinya untuk menghasilkan oksigen dalam air yang dibutuhkan oleh udang gitu. Jadi ketika siang hari memang itu tidak perlu kincir yang banyak gitu ya. Tapi ketika malam hari, nah itu kan oksigen yang dihasilkan plankton tuh banyak. Nah itulah yang nantinya yang dibutuhkan udang. Apalagi ketika terjadinya plankton drop, ketika misalnya cuaca lagi hujan deras, di posisinya malam hari, ya, gitu. Atau siang hari plankton drop itu bisa jadi ya, kadar oksigennya turun, habis itu banyak hal sih yang terjadi ketika si plankton ini drop dan apa namanya plankton ini sangat penting sih menurut saya. Salah satu faktor penting yang kita pastikan ada ketika budidaya. Satu ketika persiapan tadi, yang kedua itu ketika berjalannya waktu budidaya itu Mas. Dan ya benar kata Mas Alfi sih. Banyak hal juga yang dilakukan oleh plankton untuk selain bakteri ya, untuk membantu atau dihasilkan oleh proses-proses dari plankton tersebut. Dari Mas Agus, gimana tanggapannya selama ini ketika dari customer itu seperti apa? kalau di Lombok ya Mas ya, kalau di Lombok itu memang di sini kondisinya itu plankton itu gampang tumbuh, tapi gampang drop juga seperti itu Mas. Nah, cuman di sini bagusnya itu kondisi air lautnya itu masih cukup bagus. Jadi ketika ada plankton drop, itu kita biasanya teman-teman teknis itu tinggal masukin air baru saja gitu. Jadi tinggal ganti air. Itu kuncinya kalau di sini perhatiin ganti airnya seperti itu Mas. Kalau di Lombok kondisinya seperti itu. Nah, jadi beberapa kondisi plankton drop itu memang masih bisa diatasi, tapi memang cukup butuh ketelitian yang benar-benar harus diwaspadai seperti itu Mas kalau di sini. Nah, kembali lagi nih, jadi untuk plankton ini sebenarnya memang cukup berpengaruh penting ya, baik itu ketersediaan oksigen, bisa dikatakan sebagai penyeimbang ekosistem air lah ya, seperti itu ya Mas ya. Betul. Nah, Iya, betul. untuk poin itu kita sama-sama setuju. Nah, untuk beberapa kasus kalau misalkan plankton drop ini apakah ada bawaan penyakit seperti itu Mas? Kalau misalkan plankton drop ini biasanya dia membawa resiko penyakit apa tuh biasanya kalau di sana Mas seperti itu?
Sejauh Atau ini ya, memang ya, sejauh ini yang saya tahu, ketika terjadi plankton drop itu ekosistem di dalam air itu kan terganggu. Yang ya, biasanya memang ada 10 orang, tiba-tiba ada 5 orang, dan plankton ketika mati itu juga menimbulkan polutan ya di dalam air ya. Baik itu dia bersifatnya eh, apa ya bahasanya itu, dia nggak melayang-layang dalam air gitu. Jadi ketika kita ambil sampel airnya itu dia nggak bening gitu. Nah itu misalnya ada seperti kotor lah airnya. Nah itu dari plankton yang mati. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi lumpur yang kalau kita tidak manage dengan baik itu bisa menjadi potensi media untuk bakteri-bakteri yang jahat itu tumbuh. Yang ketiga, ketika plankton mati juga ada kalanya dia naik ke atas jadi flekap seperti itu, Mas. Jadi ketika plankton itu mati ya banyak banget sih yang efeknya. Salah satunya nanti membuat udang stres. Akibat itu tadi uh, perubahan ekosistem yang tiba-tiba lah. Gitu. Dari Mas Agus gimana, Mas, kalau selama ini, Mas? nah kalau kita dari sini biasanya tuh memang benar tadi. Apa tuh namanya kelakap ya? Plankton mati itu Cakap. ngambang di. Ya, cukup ada tuh. Kemarin saya sempat ketemu di salah satu tambak yang ada di Lombok. Nah, seperti itu aja. Jadi ada eh, kejadian seperti itu. Nah, kalau dari obat-obatan kita, kalau misalkan pakai mineral untuk pertumbuhan plankton, apakah bisa tuh, Mas? Seperti apa tuh? Ya, pada dasarnya Mas ya, Ya, plankton itu tidak suka yang namanya perubahan secara tiba-tiba di dalam kolam. Begitu. Jadi ketika ada perubahan apapun secara tiba-tiba di dalam kolam, pH, suhu gitu, biasanya plankton akan crash. Nah, oleh karena itu memang biasanya kami menyarankan beberapa produk begitu, utamanya mineral ya, yang gunanya untuk meningkatkan buffer di dalam kolam. Dalam artian ketika kita berikan mineral seperti Improvium 2 misalkan, atau kita tambahkan Panamin ke dalam kolam gitu, ketika malam hari harapannya alkalinitas dari kolam akan meningkat. Nah, ketika alkalinitas dalam kolam meningkat, eh, perubahan-perubahan yang terjadi di luar kolam itu harapan kita tidak akan terlalu besar pengaruhnya eh, terhadap perubahan di dalam kolam, sehingga kolam tetap stabil dan plankton yang tumbuh tidak akan bergoncang-goncang gitu, Mas. Jadinya kita hmm, harap ya, ketika dalam kolam tidak ada guncangan, planktonnya oke, pertumbuhan pun kita harap akan jadi lebih baik gitu di dalam kolam. ya, ya, Selain benar-benar. Gimana, Mas Doni? Gimana? kalau dari saya itu kita kan ada macam-macam mineral ya, Mas ya. Ya, Itu udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya itu kita punya ada 6 mineral. ya, Improvium 1, 2, 3, 4, Improvium sel dan Vinamin kan.